Kebebasan Bu Siska dan Ferdi dari penjara adalah sebuah babak baru yang penuh intrik dan dendam. Semua itu tidak lepas dari campur tangan Aryo yang menggerakkan pengacaranya dengan penuh strategi. Namun kebaikan Aryo itu jelas bukan tanpa pamrih. Di balik niat mulianya tersimpan agenda licik untuk melibatkan Bu Siska dan Ferdi dalam menghancurkan Nando dan Saleha, orang yang telah menjadi duri dalam rencana besarnya. Dengan bebasnya Bu Siska, Aryo tahu bahwa langkah pertama dalam permainannya baru saja dimulai. Begitu menghirup udara kebebasan, Bu Siska langsung bergerak cepat. Ia mendatangi rumah Saleha, membawa serta senyum jahat yang terukir di wajahnya. Baginya, kunjungan ini bukan hanya sekedar menyapa, melainkan sebuah cara untuk menunjukkan kemenangan kecilnya. Saleha yang melihat sosok Bu Siska di hadapannya seketika merasa darahnya mendidih. Kenangan pahit tentang kematian ayahnya yang direnggut secara keji oleh Bu Siska menghantam hatinya, seperti gelombang luka yang belum sembuh. Dengan amarah yang tak bisa dibendung, Saleha meminta Bu Siska untuk pergi dari rumahnya. Suaranya lantang penuh dengan rasa sakit yang begitu mendalam. Namun Bu Siska hanya membalas dengan tawa sinis, seolah menikmati setiap detik penderitaan Saleha. Pada saat yang bersamaan, Nando yang baru tiba di depan rumah segera berlari masuk. Ia tahu kebebasan Bu Siska adalah ancaman besar, dan kekhawatirannya terhadap keselamatan Saleha mendorongnya untuk segera menghadapi situasi ini. Melihat Bu Siska, Nando langsung meminta wanita itu untuk pergi dan berhenti mengganggu kehidupan mereka. Namun, Bu Siska bukannya gentar, ia justru melemparkan ancaman dan provokasi dengan nada dingin yang menyayat. Kata-katanya penuh racun, membuat emosi Nando dan Saleha memuncak. Setelah puas dengan aksinya, Bu Siska pergi dengan langkah angkuh, meninggalkan suasana penuh ketegangan. Setelah kepergiannya, Nando memeluk Saleha yang menangis terisak di pelukannya. Ia berjanji akan melindungi Saleha dari segala kejahatan, termasuk rencana licik Aryo dan dendam Bu Siska. Karena baginya, cinta dan tekadnya adalah benteng terakhir untuk menjaga keluarga kecil mereka tetap utuh di tengah badai yang terus mengancam. Di sisi lain, setelah Saleha dan Bu Siska tak mampu menahan rasa iba saat melihat penderitaan yang begitu berat dirasakan oleh Saras, kesedihan di wajah Saras begitu nyata, seolah ia menanggung beban dunia seorang diri. Tak ingin berdiam diri, Bu Heni memutuskan untuk mendatangi Saras di rumahnya. Ketika tiba di sana, suasana terasa sunyi dan mencekam. Saat melangkah lebih dalam, telinganya menangkap suara gemericik air dari arah kamar mandi. Perasaan cemas langsung menyergap. Bu Heni mendekati pintu kamar mandi, memanggil nama Saras berulang kali dengan nada panik. Namun tidak ada jawaban. Tanpa pikir panjang, Bu Heni membuka pintu kamar mandi dengan paksa. Ia terkejut melihat Saras menenggelamkan wajahnya ke dalam air di dalam bathtub, tampak seperti menyerah pada hidup. Dengan sigap, Bu Heni menarik tangan Saras, berusaha menyelamatkannya dari tindakan nekat itu. Setelah berhasil diselamatkan, Saras terengah-engah, air mata bercampur rasa sesak. Ia kemudian menangis terseduh-seduh, mencurahkan semua kepedihan hatinya di pelukan Bu Heni. Mendengar tangisan itu, Bu Heni merasakan luka yang mendalam. Bukan hanya untuk Saras, tetapi juga untuk Saleha. Dalam benaknya, Saras dan Saleha seolah memiliki takdir yang sama, terjebak dalam hidup yang dipenuhi kezoliman dan kesedihan akibat ulah orang-orang yang membenci mereka.